Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak pada bapak-bapak maupun ibu-ibu calon guru penggerak. Ketemu lagi bersama saya di sini, Abang Iskandar SPD SD, calon guru penggerak angkatan ke-6, asal dari SDN 002 Singket, Kabupaten Linggau, Provinsi Kepulauan Riau. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan jurnal refleksi 2 mingguan saya untuk modul 1.1. Baiklah, untuk model jurnal refleksi saya kali ini saya memilih yang model 4F, yaitu Facts peristiwa, Feeling perasaan, Finding pembelajaran, dan Future penerapan. Baiklah, adapun peristiwa atau Facts peristiwa saya selama mengikuti diklat program calon guru penggerak ini, yang pertama sekali yang jelas diawali dengan pendaftaran CGP, yaitu pendaftaran daripada calon guru penggerak. Awalnya saya berpikir, apa sih sebenarnya guru penggerak itu? Akhirnya saya cari-cari tahu, kemudian dari kepala sekolah juga memberi dukungan kepada saya untuk mengikuti calon guru penggerak ini. Akhirnya saya di sekolah itu bersama 4 rekan saya mengikuti calon guru penggerak dan mendaftar untuk menjadi calon guru penggerak. Ketika kami melakukan pendaftaran itu, yang kami lakukan adalah pertama kami harus minta surat izin dari kepala sekolah. Kemudian juga kami harus mengunggah KTP kami. Ya, KTP kami juga harus diunggah. Ketika sudah melaksanakan itu, kami pun langsunglah masuk pada seleksi. Untuk calon guru penggerak itu ada 2 seleksi. Seleksi pertama yaitu kami harus mengisi esai atau CV di situ, yang masing-masing jawabannya itu harus 5.000 kata kalau nggak salah saya. Dan alhamdulillah untuk sesi pertama itu bisa saya laksanakan dan lulus masuk pada sesi kedua. Pada sesi kedua ini kami dihadapkan dengan diminta untuk simulasi mengajar selama 10 menit, kemudian 6 menitnya itu sesi tanya jawab oleh 2 orang asesor yang berkaitan dengan sistem dan cara kami melakukan pengajaran. Setelah selesai melakukan sesi simulasi mengajar, kami pun langsung masuk pada sesi wawancara. Nah, pada sesi wawancara ini kami diberi waktu 60 menit untuk melaksanakan sesi wawancara. Dan diberilah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan apakah kami layak untuk menjadi calon guru penggerak. Dan alhamdulillah juga pada sesi kedua ini saya lulus untuk sesi kedua, kemudian masuklah pada diklat pendidikan guru penggerak ini. Dan akhirnya pada tanggal 24 Agustus 2022 dilakukanlah pembukaan serentak untuk calon guru penggerak angkatan ke-6 ini oleh Bapak Dr. Iwan Syahril yang merupakan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Setelah dilakukan pembukaan, akhirnya pada tanggal 29 Agustus 2022 kami merupakan calon guru penggerak angkatan ke-6 untuk seluruhnya, untuk pertama kali membuka LSM-nya atau Learning System Management untuk diarahkan untuk mengerjakan pretest awal untuk kegiatan diklat calon guru penggerak ini. Dan pada tanggal 30 Agustus 2022 kami calon guru penggerak mulai melakukan tatap muka dengan instruktur kami yang membahas tentang
Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang merupakan modul 1.1. Di situ kami menggali tentang filosofis pendidikan nasional yang menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu. Adapun feeling atau perasaan saya dalam mengikuti calon guru penggerak ini, yang pertama sekali adalah bahagia karena sudah terpilih menjadi calon guru penggerak untuk angkatan ke-6 ini, yang mana jalan untuk menjadi calon guru penggerak itu cukup sulit, baik itu melalui simulasi mengajarnya, kemudian sesi wawancaranya, sehingga ketika saya dinyatakan lulus untuk mengikuti diklat guru penggerak ini, saya merasa sangat bahagia. Kemudian juga feeling atau perasaan saya sebagai calon guru penggerak ini senang. Senang kenapa? Karena di calon guru penggerak ini, di diklat guru penggerak ini, saya bisa meningkatkan kompetensi saya terhadap pendidikan, khususnya bagaimana cara saya menyikapi filosofis dan daripada Ki Hajar Dewantara dan menerapkannya dalam pembelajaran saya sehari-hari di kelas. Kemudian feeling perasaan saya selanjutnya adalah khawatir. Terus terang, saya khawatir yang pertama sekali ketika saya melihat jadwal untuk implementasi program guru penggerak ini untuk angkatan 6 ini, jadwalnya itu sangat padat, berkisar lebih kurang 6 bulan, yang mana jadwalnya itu full, dan saya khawatir saya tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Yang pertama sekali saya pikirkan adalah kondisi. Saya khawatir dalam pelaksanaan diklat ini, yang pertama sekali adalah sakit. Ketika saya sakit, mungkin saya tidak bisa melaksanakan kegiatan ini. Kemudian juga saya khawatir saya tidak bisa membagi waktu antara kerja saya sebagai guru, mendidik anak didik saya di sekolah, dengan membagi waktu dalam mengikuti diklat ini. Jadi itulah feeling dan perasaan saya, bahagia, senang, dan khawatir berkecamuk menjadi satu. Namun di sebalik semua itu, saya berusaha semaksimal mungkin, semampu saya untuk terus semangat dalam mengikuti kegiatan diklat calon guru penggerak. Dan saya berharap dan saya berdoa semoga saya mampu melaksanakannya. Adapun finding atau pembelajaran yang bisa saya ambil dari diklat calon guru penggerak untuk modul 1 ini, yaitu pemahaman tentang filosofis pemikiran pendidikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Yang mana yang pertama itu adalah merdeka belajar. Di sini saya diberi pemahaman bahwa merdeka belajar di situ adalah, yang dimaksudkan merdeka belajar di situ adalah murid itu diberi kebebasan ruang untuk belajar dalam mengembangkan bakat dan minatnya, serta kreativitasnya yang sejalan dengan karakteristik masing-masing siswa. Jadi merdeka belajar juga itu, sebagai guru juga kita diberikan kebebasan untuk menerapkan sistem pembelajaran yang menyenangkan, sehingga nantinya dari hasil pembelajaran itu bisa meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Yang selanjutnya adalah azas dari Trikon, yang mana yang pertama itu kontinuitas, yaitu kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah
kita tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat, karena pendidikan itu dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan. Yang kedua adalah konvergensi, yaitu pendidikan itu harus memanusiakan manusia dan memperkuat kepada nilai kemanusiaan. Sedangkan yang ketiga adalah konsentris, pendidikan itu harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar. Jadi harus menghargai keunikan daripada karakter-karakter peserta didik kita. Selanjutnya adalah menuntun. Dalam modul 1 ini juga menuntun di sini menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun kodrat, segala kodrat yang ada pada anak didik kita agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan sebagai seorang pendidik, guru itu hanya bisa dapat menuntun tumbuh dan hidupnya anak didiknya itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, agar tujuan daripada menuntun itu ada agar dapat memperbaiki laku daripada peserta didik kita. Yang selanjutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut filosofis daripada Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan itu pada anak itu tidak terlepas daripada kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam melakukan pendidikan anak didik, kita tahu bahwa tidak terlepas daripada kodrat alam, yaitu kodrat daripada lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat. Karena di sanalah mulai tumbuhnya pendidikan, baik itu karakter maupun budi-pekertinya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman pula, pendidikan itu kemudian kita tahu maka semakin berubah. Dari sinilah peran guru itu harus bisa menuntun agar pendidikan itu selalu disesuaikan dengan azas-azas hidup yang berbangsa. Kemudian juga filosofis daripada pendidikan yang bisa saya serap dari Ki Hajar Dewantara itu adalah penanaman budi pekerti. Seperti yang dikatakan beliau adalah ingasur sang turodol, artinya di depan seorang guru itu harus bisa memberi teladan. Jadi seorang guru di depan siswa itu harus bisa memberi teladan, baik dalam hal bersikap, daripada bertutur kata, kemudian dalam hal penampilan. Karena dalam hal ini sebagai seorang guru kita harus bisa menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik bagi anak kita. Dan bagi anak didik juga, kita tahu bahwa keluarga itu menjadi tempat yang utama bersamanya pendidikan yang berarti kecerdasan budi pekerti yang baik. Jadi pembelajaran yang bisa saya terapkan, yang bisa saya ambil daripada modul 1 ini tentang filosofis daripada pendidikan itu, bahwa sebagai seorang guru kita harus bisa menerapkan daripada filosofis dari Bapak Ki Hajar Dewantara ini. Dan saya akan berusaha tetap menjalankan apa-apa yang saya dapatkan daripada modul 1 ini dan akan saya terapkan kepada sekolah, khususnya pada peserta didik saya. Dan voucher atau penerapan saya setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya akan selalu berusaha menerapkan ilmunya di kelas dan di sekolah saya. Saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menjadikan among dan motivator yang baik bagi mereka. Dan juga saya akan berusaha menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan bagi mereka. Dan sebagai bentuk kewajiban juga, saya juga akan menjalankan pendidikan CGP ini dengan penuh semangat sampai akhir. Semoga saya diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga diklat PGP ini untuk angkatan 6 bisa saya selesaikan dengan sebaik-baik. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah daripada jurnal refleksi 2 mingguan saya. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.